وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini dan setiap malam secara khusus dari Hijrah TV di Nusantara. Demikian Ghuraba Muscat, demikian Air Prabu Mulih, Air Bunda Prabu Mulih, demikian juga dari Rifkan TV Makassar dan yang lainnya yang sudah bergabung di setiap malam. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Baik, sebelum lanjut kita ambil faedah yang tadi malam. Pak Guru Ahyar, barakallahu fikum. Mati mendadak itu tidak tercelah. Mati mendadak bagi orang baik rahmat, rohah. Tidak perlu dia lelah sakratul maut. Tapi kalau orang yang jahat itu adalah apa? Ya, kecelakaan. Belum sempat apa-apa sudah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, hadirin rahmati Allah, malam ini akan kita ambil babu ma jaa fi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Bab dalil tentang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar. Bab penjelasan ya sifat dan bentuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Baik. Qala haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. An Hilal, dari Hilal. An Urwah, dari Urwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di saat beliau sakit, yang sakitnya itu enggak bangun lagi. Apa kenana? Sakit yang membawa kepada kematian. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi, Allah melaknat orang-orang Nasrani. Yarto, apa arti laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Apa sebabnya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, dikarenakan mereka menjadikan kubur-kubur nabinya sebagai masjid. Ini sebab mereka diusir dari rahmat Allah. Kubur nabi dijadikan masjid.
Nah, sudah saya jelaskan ini. Ada berapa bentuk menjadikan kubur itu sebagai masjid, Mami Arjo? Malam Rabu ini. Satu, mendirikan bangunan di atas kuburan, buat masjid di sana. Jazuli yang kedua, beribadah, jangan sekedar sholat. Beribadah di atas kuburan sebagaimana beribadah di mana? Di masjid. Sebab di atas kuburan yang boleh hanya mendoakan si mayit. Udah, nggak ada yang lain. Ya Mas Ipul, nggak ada baca Quran, nggak apalagi selakaran, nggak ada. Yang ada di atas kuburan itu hanya mendoakan si mayit saja. Nah, Allah melaknat Yahudi Nasrani dengan sebab ini, menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Kalau kubur Nabi yang paling hebat tidak boleh, berarti apa? Apalagi yang bukan Nabi. Kubur paling hebat saja tidak boleh. Walaula dzalik, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, andai kata Nabi tidak khawatir kuburnya dijadikan masjid, ubriza qabruhu, niscaya Nabi akan dikuburkan di pekuburan umum. Ini hikmahnya kenapa Nabi di dalam supaya tidak dijadikan masjid. Andai kata dikubur umum lah, bagaimana susahnya? Ghairu annahu khasyiya au khusyiya an yuttakhadha masjida. Kenapa Allah pilihkan dia di dalam kamar? Supaya jangan sampai dijadikan sebagai masjid. Baik. Wa haddatsana Muhammad bin Muqatil, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil. Qala akhbarana Abdullah, telah memberitakan kepada kami Abdullah. Qala akhbarana Abu Bakar bin Ayyash, telah memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Ayyash an Sufyan At-Tammar, dari Sufyan At-Tammar, annahu haddatsahu annahu ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Sufyan At-Tammar ini melihat bentuk kubur Nabi. Bagaimana bentuk kubur Nabi? Musannaman, berpunuk. Maka itu sebabnya namontong tengah. Ya, jadi kubur itu seperti ini. Nah, ya, ini jangan dibegini rata namanya ini. Boleh sebegini. Ini namanya tashtih. Tapi yang bagus itu apa? Kalau dibegini, ya, seperti keranda. Nah, nama angkun gorong batang. Itu yang bagus. Karena seperti itu kuburnya siapa? Kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, musannaman, ada punuknya. Punya punuk. Jelas ini para hadirin? Jelas? Baik, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, apa faedah tadi malam Ama Adi? Gitu, habis nyuruh denger rekam dah. Weh Ziyad, apa faedah tadi malam surat Al-Quran? Suratul Munafiqun. Kenapa dinamakan Suratul Munafiqun? Sifat-sifat munafik dan sikap munafik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Malam ini Suratul Taghabun. Surat apa? At-Taghabun. Ini sudah masuk juz 28. Ya. Subhanallah. Tidak terasa pada jamaah 114 surat mau habis sudah. Ya. Baik. Suratul Taghabun adalah surat Madaniyah. Ayatnya 18 ayat saja. Berapa? 18 ayat. Kenapa dinamakan surat At-Taghabun?
karena ada penyebutan kalimat taghabun. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Allah kumpulkan kalian pada hari kiamat, dzalika yaumut taghabun, itu hari taghabun. Apa arti taghabun? Hari penampakan kerugian. Jadi hari itu nampak ruginya orang-orang kafir, karena mereka di dunia tidak beriman. Jadi ya arti surat At-Taghabun, hari dinampakkannya kerugian orang-orang kafir karena meninggalkan keimanan. Baik, itu dia faedah yang kedua. Sekarang kita lanjutkan para hadirin, mukhalafatun fit taharati was shalah, beberapa kesalahan atau meluruskan kesalahan dalam taharah dan dalam salat. Kita akan ambil masih di dalam at-taharah. Apa itu? Terakhir kita sudah sebut tidak menjaga diri dari kencing. Sekarang kita ambil yang ketujuh. Anna ba'dhan nas inda qada'il hajah la yassur auratahu. Sebagian orang ketika buang hajat tidak menutup auratnya dari orang banyak. Maksudnya, kalau di dalam kamar sih tidak ada masalah. Ini loh, di tempat-tempat umum, ya, sebagian hanya mencukupkan diri menutup, ya, hanya aurat besarnya saja, tapi pantatnya kelihatan, pahanya kelihatan, apalagi segera nyincing no. Ngana nanti. Betul ke? Gue ini nah. Ada ini, terutama yang pakai sarung. La ilaha illallah. Nah, terus ini gaya naik kelapa. Ya. Hati-hati nih para jamaah. Wa hadza mukhalifun lima warada anhu sallallahu alaihi wasallam. Ini telah menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk menutup aurat. Abu Baik, mana auratnya laki-laki? Apa? Antara pusat dengan baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala Jarhad. Nabi melewati sahabatnya namanya Jarhad. Faqala pukang no hamu. Kenapa? Fa innal fakhidha aurah, paha itu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La yanzuru rajulu ila aurat walal mar'atu ila auratil mar'ah. Laki-laki tidak boleh menengok melihat aurat laki-lakinya, perempuan juga tidak boleh menengok dan melihat aurat perempuan. Berarti tidak kanggo saling kita pukang ini. Enggak boleh saya lihat paha. Ya, lawan pukang manuk juga kumbe nake. Pukang jaran, pukang sampi, pukang bembe ami. Ya, bebek kena no, ndak lupa Piarto. Baik. Wa akhraj al-Hakim fi mustadrakihi. Kemudian juga Al-Hakim mengeluarkan dalam mustadraknya
ma baina surrati warrukbati aurah. Antara surrah apa? Pusat, warrukbah aurah, itu apa? Aurat. Dan ingat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfaz auratak, jaga auratmu, illa ala azwajika, kecuali terhadap dan hamba-hamba sahaya. Berarti ita kanca ita nena bau. Kita sama kita, laki sama laki tidak boleh. Maka ini termasuk waktu qada hajat di tempat-tempat umum. Ini hati-hati para hadirin. Jelas? Ndak girang nyancut ya. Maka kalau punya celana panjang sih bagus. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang berikutnya, wa minal mukhalafati aidan anna ba'dhan nas qad yudrikuhu waqtus shalah wa huwa haqin li baulihi fayatahamalu ala nafsihi wa yajhaduha li ada'is shalah. Sebagian orang ketika salat tiba, dia menahan kencingnya sambil ikut salat karena takut ketinggalan salat jamaah. Oh, ini tidak boleh ini para jamaah. Ndena kanggo Cun, ndak boleh. Apalagi buang air besar. Ya. Akhirnya apa? Allahu Akbar. Kenapa? Datang ke WC sabol penuh. Salat sudah berjalan. Wudu katanya. Akhirnya waktu sholat ndak khusyuk. La ilaha illallah. Dia tidak tahu perbuatan ini, satu, mengganggu dirinya. Yang kedua, dia menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Omci? Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya? La salata bihadrati ta'amin. Tidak boleh salat ketika makanan sudah siap. Dan kita pengen, kita lapar. Ya, makanan siap, kita lapar. Beda kenyekana ngelaya. Sengar dang sugul itu lapar nih, tahu nih jangan. Kah aku nganti be, aku sholat aku nganti be kan. Ndak, hadrah ay hadirah. Makanannya hadir dan kita pengen makan. Satu. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Yang kedua, ketika dia menahan dua yang kotor. Apa yang kotor? Buang air kecil, buang air besar. Hadis yang lain mengatakan min fiqhir rajul, bentuk kedalaman ilmu seseorang, dia selesaikan hajatnya dulu baru dia sholat. Nah, apakah kita boleh berarti meninggalkan jamaah? Kalau dengan sebab yang dua ini boleh. Kalau dengan sebab yang dua ini boleh. Sekarang makanan sudah siap, sudah di meja, kita lapar, ngejar sholat berjamaah, sudah kita lihat sengerna sugul, Allahu Akbar. Apalagi imamnya tidak punya perasaan. Loh, bagaimana? Bahkan Al-Baqarah baca yang dengan imamnya punya perasaan, dibacakan surat Al-Baqarah, surat Al-Kahfi, la ilaha illallah. Sudah panjang berdirinya, rukunya nagentong matan temalin. Lama dia ruku, lama dia sujud. Bah, ini je cilaka ita ini. Ita ke si cilaka si lapar.
Pikirannya selalu kemana? Nasi yang dilihat, lauk yang enak itu, dia sudah lapar. Nabi mengatakan la sholata, enggak ada sholat. Maka Ibnu Hazm mengatakan enggak sah sholatnya, kata kita. Coba. Maka itu sebabnya orang-orang tua kita dahulu mengatakan kemangan be karena mampok ke patihanu. Mangan bejulu ampu sholat mampok ke patihanu. Iya, itu katanya orang tua kita dulu. Rahmatullahi alaihim jami'an. Ya. Satu. Yang kedua, wala huwa yudafi'uhul akhbathan atau wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan, menahan dua apalagi sakit perut ampun dan nyerot. Gah ngombe tadahna. Ampun nepe pilo malik. Lelah kita kan betul tinjal. Ilah. Ini naramayina. Tidak ada enaknya para jamaah. Ini semuanya menghilangkan Maka lihat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, bukankah disunnahkan kalau musim panas sholat zuhur, diapakan sholat zuhurnya? Dimundurkan. Kenapa? Nanti berangkat ke masjid panas-panas, dauran, kering. Allahu Akbar, hilang husuknya. Apalagi di dekatnya suka makan bawang, apalagi di dekatnya masih suka makan tembakau, keringatan, sugul bau tembakau, sugul bau bawang. Ini karena menghilangkan kekhusyuan, disunnahkan mengundurkan. Apalagi ini penyakit, nahan kencing, nahan buang air besar. Baik. Dan kita sudah sebutkan tadi apa? Berarti jamaah boleh korban? Boleh. Artinya sholat jamaah bau na lolos kah? Boleh lolos. Kalau memang terjadi dua musibah ini. Satu, lapar, makanan sudah siap. Dua, sakit perut atau pengen kencing. Baik. Waqad suila Syekhul Islam rahimahullah ta'ala pernah ditanya anil hakin, orang yang menahan kencing, ayyuma afdal yusalli biwudu' muhtaqinan au an yuhdith thumma yatayammam li'adamil ma. Mana lebih utama, kata penanya ini, salat dengan wudu tetapi menahan kencing, atau dia batalkan wudunya dengan dia kencing kemudian dia tayammum. Artinya begini para jamaah, dia ini sedang wudu, artinya dalam keadaan wudu tapi nahan kencing. Apakah dia sholat lebih afdal dengan wudu ini dengan menahan kencing, atau dia batal wudu nggak ada air pakai apakah lebih baik kencing atau sholat dengan wudu atau sholat dengan tapi selesai kencing? Wah menek ya. Sekali lagi, ada orang sudah wudu dia ini, tiba-tiba mau buang air, menek ya, mau kencing, tapi sholat ada. Apakah dia ini lebih bagus dia sholat dengan menahan kencing pakai wudu, ataukah dia kencing saja sudah, air nggak ada tapi ini dengan tayammum? Apa kata beliau? Fa ajaba rahimahullah, salatuhu bit tayammum. Dia batal sudah kencing, kemudian dia ini lebih afdal daripada dengan wudunya yang tadi tetapi menahan kencing. Karena menahan kencing sambil sholat dilarang di dalam syariat. Jelas ini para jamaah. Jadi jangan sholat dalam keadaan menahan kotoran. Jangan sholat dalam keadaan
kelaparan sementara makanan siap disantap. Jelas? 3. Wa minal mukhalafati aidha, di antara hal yang diluruskan yang menyelisihi dalam bab bersuci, jahlu katsir minan nas, banyak orang tidak paham, banyak orang tidak tahu. Indastiqadhihi minan naum, ketika bangun tidur, ya, yabda bil wudu qabla ghusli aw ghusli yadayhi, langsung bangun langsung wudu tanpa cuci tangan. Ini salah. Jangan bangun tidur langsung wudu langsung. Tapi caranya bangun tidur cuci tangan dulu. Kenapa? Wa qad warada al-amru bi ghaslil yadi qabla idkhaliha fil ina, sebab telah datang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berwudu itu, sebelum memasukkan tangan ke dalam air, cuci tangan dulu. Lebih-lebih tidur malam yang waktunya panjang, berdasarkan hadis riwayat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stayqadha ahadukum min naumih, siapa di antara kalian bangun tidur, fala yudkhil yadahu fil ina, satu riwayat fala yaghmis yadahu fil ina, jangan langsung tangannya dimasukkan ke dalam bejana air, jangan langsung tangannya langsung air langsung wudu, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dibasuh 3 kali dulu. Apa sebab? Ini rahasia Allah. Apa itu? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu, seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya tadi malam menginap. Mbean yang keliling umantek malam. Ya kita enggak tahu. Ada orang yang menentang hadis ini para jemaah. Mengatakan apa? Ana a'rifu aina batat yadi, aku tahu di mana tanganku menginap tadi malam, katanya. Dia tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibawakan dalam kitab Ta'dhimus Sunnah. Ternyata besok malamnya subhanallah, Allah masukkan tangannya ke dalam duburnya sampai ke sikunya. Padahal ukuran kan ini agak susah itu nih. Babesok belalah itu. Ya, istinja aja lelah, susah. Ini Allah masukkan tangannya ke dalam duburnya sampai ke sikunya. Pelaku ini Allah Ta'ala dilipat sama Allah Azza wa Jalla, sehingga bagaimana dia bisa, kok tangannya dia ini bisa masuk ke duburnya. Maka oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, sunnah Nabi itu berbahaya kalau dilawan. Bahaya. Terlalu banyak bukti. Nggak mau pakai tangan kanan, ya Nabi doakan langsung kepek, langsung seter. Zaman dulu padahal nih para jamaah menolak hadis Abu Hurairah, langsung jatuh ular dari sapu lantai langit-langit masjid. Karena kalau menolak hadis Abu Hurairah, kita akan menolak 376 hadis. 5.376 hadis yang akan kita tolak. Dia yang paling banyak hadisnya. Enggak. Jadi tidak bisa hadis Nabi itu diremehkan, dientengkan. Apalagi mau ditolak. Enggak bisa.
Maka itu sebabnya ulama salaf mengatakan, man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Siapa yang menolak hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berada di jurang kebinasaan, kecelakaan. Ambil contoh lagi, Raja Persia, dia robek surat Nabi yang ngajak dia masuk Islam, dirobek. Langsung Nabi mengatakan, mazzaqallahu mulkahu, Allah cabik-cabik kerajaannya. Besok malamnya anaknya yang bunuh bapaknya, bukan orang lain. Ini nolak jawab-jawab, anaknya mati, bapak sih jadi raja ini. Berbeda sikap Heraklius, raja Romawi. Heraklius, dia hormati surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan, kalau bisa aku bertemu dengannya, aku akan cuci tempat kakinya nabimu itu, katanya. Dia muliakan surat Nabi, maka Allah muliakan kerajaannya masih. Tapi Persia, dia hinakan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah orang jauh, dari dalam tubuhnya sendiri yang mengkhianati dia, dibunuh oleh anaknya. Kalau dibilang bahasa kita sakti keramat, iya wah ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sakti keramat ini. Baik. Berikutnya, wa minal mukhalafati aidha, di antara yang wajib, yang harus diluruskan, yang menyelisihi dalam bab bersuci, anna ba'dhan nasi hadahumullah yatrukuna tasmiyah inda ibtida'il wudu. Sebagian orang meninggalkan membaca basmalah ketika berwudu. Jangan lupa membaca apa? Bismillah. Minimal di mana? Dalam hati, jikalau di dalam WC. Dari Sa'id ibn Zaid dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman aw la salata liman la wudu'a lah. Tidak ada salat bagi orang tidak punya wudu. Sah? Tidak punya wudu, salat sah? Tidak sah. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Ya, ara anda ndik dan baca asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, nu wah wudu nu ketimbang bismillah ndik. Bismillah ini wajib ma'adzikri, ketika ingat, dan dimaafkan ketika lupa. Ada pendoa selepas wudu itu kemuliaan. Andai kata tidak dikerjakan, tak ande dah maukah? Andai kata tidak dikerjakan, tidak dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya tidak dibukakan pintu surga yang 8 itu. Tidak dapat keutamaan itu saja. Tapi kalau tidak baca bismillah, wudunya apa? Tidak sah. Kalau wudu tidak sah, salatnya tidak sah. Berat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Qayyim mengatakan hadis ini sahih. Ya, Ibnu Hajar berkata setelah membawakan banyak jalurnya, wadzahiru anna majmu'al ahadits, yang nampak kumpulan dari riwayat-riwayat hadis ini, yahdutsu minha quwwah, menunjukkan kekuatan riwayat ini, ya. Kemudian disebutkan oleh para ulama kita, ya. Di antaranya Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, ya, amma mas'alatut tasmiyah fi makanil khala. Nah, ini dia. Adapun membaca bismillah di WC. Di mana? WC, tempat buang hajat. Faqala ba'du ahlil ilm, sebagian para ulama mengatakan
in dzakara ismallah fil inna dzikra ismallah fil khala' makruh. Membaca nama Allah, menyebut nama Allah di WC itu dibenci. Ya. Wat tasmiyatu 'alal wudu wajib. Membaca bismillah itu wajib. Nah, maka sebagian, ini bukan semua ya, sebagian mengatakan wajib itu didahulukan daripada makruh. Tetap baca. Tetap apa? Namun was-sahih di dalam hati. Mana dalilnya? Ketika Nabi sedang kencing ada yang salam. Assalamualaikum. Memulai salam menjawab salam wajib. Tapi Nabi diam. Nabi apa? Diam. Begitu Nabi selesai wudu atau tayamum, Nabi jawab waalaikumsalam. Saya tadi tidak jawab salamu, aku benci menyebut nama Allah dalam keadaan tidak bersuci. Maka atau cara lain apa? Dari luar bismillah masuk langsung wudu. Tapi masuk dulu buang hajat dulu. Kemudian baru mulai berwudu. Ya cukup tasmiyah di mana? Di dalam hati saja. Tapi untuk ditinggalkan jangan. Karena itu dia, tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudu, tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Berikutnya, mashur raqabah fil wudu, mengusap tengkuk waktu berwudu. Ini biasa ya ibu-ibu ini, atau cara layak setelah kepala diusap apa? Digosok tengkuk. Apa disebut dalam hadis yang tidak sahih? Mashur raqabati amanun minal ghil. Mengusap tengkuk itu keamanan dari ghil, sifat dengki. Qala Ibnul Qayyim berkata, walam yasih anhu fi mashil unuqi hadithul battah. Tidak ada sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih tentang mengusap leher. Yang ada itu ngusap kepala sampai tengkuk seperti ini. Ambil air ke belakang, dari belakang tarik ke depan, langsung telinga. Nah, yang dimaksud dengan hadis ini apa? Ya, setelah usap kepala, ambil air, gosok. Ini ibu-ibu yang suka juga nih. Ya, Bu. Ya. Ini apa? Ini hadisnya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini? Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Azan cun.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, bolehkah seorang menghitung zikir dengan tangan kiri karena tangan kanan pegang setang motor katanya? Pertama, zikir apa ini kok zikirnya di atas motor? Karena yang perlu dihitung itu adalah zikir muqayyad, yang terikat. Ya. Yang terikat. Ya. Jadi kalau terjadi seperti itu misalkan di motor, ya sudah pakai lisan saja. Ya, Allah taala ala wa alam. Kemudian ya, pertanyaan berikutnya, apakah sahih bahwa wudu paling sempurna adalah mandi? Disebut oleh sahabat, wa ayyu wudu'in a'ammu minal ghusli. Ya, wudu yang paling sempurna itu adalah mandi. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ustaz, Anda mau bertanya, bagaimana pada saat kita mandi besar, kita meniatkan sekarang dengan wudu, Ustaz. Ya. Pertanyaannya, pada saat mandi kita memegang kemaluan maupun keluar air. Baik. Itu akan membatal wudu itu. Baik, ditunggu jawabannya. Masih mandi itu berlangsung, Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Jazakallahu khair. Wa jazakallah. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, ini kalau perempuan bagaimana cara mengusap kepalanya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Silakan. Ustaz mau tanya, saya akan dikirimin dari saya Bapak. Bagaimana? Siapa membaca? Ya, Ustaz. Bagaimana? Saya dikirimin WA dari teman saya. Para siapa membaca surat Al-Baqarah, surat dari surat Al-Baqarah itu akan dari apa disebutkan itu apa soalnya Mas? Nah, kalau saya membaca di surat Al-Baqarah. Mohon maaf Bapak, ya suara televisinya masuk ini. Oh iya iya. Halo Mas. Ya. Halo. Ya, silakan. Ya, saya nggak dikirim dari teman saya. Siapa membaca surat Al-Baqarah, surat yang terakhir dari dua ayat Al-Baqarah, setiap malam akan dicukupkan. Apakah itu sahih apa enggak? Baik. Karena saya tidak membaca di Al-Quran itu ada petunjuk dari 3 ayat tersebut yang bunyinya pujian Allah. Baik, ditunggu jawabannya Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama, dia bertanya tentang bagaimana cara wanita untuk mengusap kepalanya. Tidak ada bedanya dengan cara laki-laki. Cuma kalau wanita tidak harus sampai rambutnya sampai ke ujung. Cukup sampai mana? Tengkuk saja. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan keutamaan 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'ahu fi lailatin kafatahu." Siapa yang membacanya dalam semalam, Allah cukupkan dia. Hadisnya sahih. Ada maknanya, dicukupkan dari segala-galanya sehingga dia tidak kena bahaya. Ada maknanya cukup menggantikan salat malam. Cukup menggantikan salat malam, bukan mulai dari lillahi ma fis samawat, enggak, mulai dari apa? Amanar rasul, wallahu taala a'la wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan? Ya, Cun. Insyaallah tidak ada masalah. Wallahu taala a'la wa alam. Ya, Senul. Hai pengono. Pertama, Senul.
Ya, tidak ada yang mengatakan kalau orang soleh becat-becat, enggak. Semuanya becat-becat. Nah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kita sebutkan. Satu, karena para sahabat bingung. Dia ini meninggal, apa bajunya kita buka waktu mandi atau tidak? Satu. Bingung di mana kita mau makamkan dia. Bingung bagaimana cara nyolatinya. Ya, bingung siapa penggan. Ini dia. Setelah semuanya terjawab, barulah pelaksanaan dimulai. Wallahu taala ala wa alam. Apakah mayat yang sudah dimandikan mesti diwudukan? Wudu itu sebelum mandi, bukan setelah mandi. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apa yang dimaksud dengan golongan Ahmadiyah? Ahmadiyah ini adalah nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Ini kelompok keluar dari Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum mengadakan peringatan? Seluruh peringatan bukan selain dari dua ini peringatan bid'ah. Apa yang dua? Kita sholat Idul Fitri, sholat Idul, udah itu saja, tidak ada yang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan ada lagi. Ya. Ini dulu. Kanggo kena keto. No kanggo beke. Kenapa? Dalam Islam itu tidak ada yang nyuruh kita menzikirkan orang mati. Yang disuruh itu doakan, dan doanya tidak kumpul-kumpul. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Des. Apa? Tidak. Arti melihat aurat tidak membatalkan wudu. Apa? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika salat jamaah maghrib, isya, subuh, imam baca surat Al-Fatihah. Ada yang salah baca dalam Fatihah itu, semisal dzal dengan terdengar oleh saya zim. Apa yang harus saya lakukan? Kita katakan imamnya ya pertama harus dipilih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, ya didengar seperti itu, maka apa? Imamnya ditegur nanti selesai sholat, ini bacaannya tidak tepat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum wanita mengantar jenazah ke kuburan? Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dalam keadaan ada air tapi cukup untuk minum, waktu mendaki maka cukup tayamum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh berdiam dalam musalla dalam keadaan haid dalam rangka belajar mengaji? Kalau ada tempat di luar masjid, lebih baik di luar masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan? Ama Adi julukah? Salat qabliyah dan bisa digabung sekaligus tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Subang nih. Ya, silakan. Kita kalau ngaji atau baca Quran itu ada jarak. Mohon maaf Bapak, suara terputus-putus. Oh, Ulangin. baca Al-Quran kita kan surat saja kan. Nah, doanya yang bagus, yang pendek di mana Ustaz? Sujud sajdah. Ya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya.
Waktu sujud ayat sajdah, apa zikirnya? Bisa sama dengan sujud biasa, subhana rabbiyal. Kalau bisa, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ya. Selama kita nonton aurat tetap salah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Ya. Baik, silakan, ada lagi, Guru. Baik. Ngipayahin. Tidak ada itu. Ya, tidak ada itu. Tapi andai kata sholat tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Begini Ustaz, saya mau bertanya, orang yang melakukan perjalanan jauh tapi menggunakan kapal laut. Kayak kapal laut. Tapi kan di situ ada tempat sholatnya. Apakah bisa tidak dijamak salat? Kalau dijamak apa lafalnya sih? Baik. Iya. Kita katakan orang musafir di atas kapal laut, bolehkah jamak? Boleh. Karena dia sudah melakukan safar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan Mapik. Kita katakan, sebagian para ulama kita mengatakan sebaiknya tidak usah. Ya, jangan kita sujud jangan kita cium Ka'bahnya, sujud di Ka'bahnya. Yang ada itu cium Hajar Aswad lalu sujud di bawah Hajar Aswad, itu baru ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bukan gambarnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Iya, saya mau nanya ini Pak Ustadz. Katanya kalau setiap kali kita mendengar orang azan kita harus ikut, katanya kan ikutin. Baik. Kalau kita nggak ngikutin katanya kelak telinga kita akan ditusuk sama malaikat, katanya. Cuman itu saja Pak Ustadz. Ya, halo. Baik. Menjawab azan, kita katakan bahwasanya dijawab azan tempat kita sholat. Tidak semua azan yang harus kita jawab. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa itu kelompok Jahmiyah? Jahmiyah dari pencetusnya namanya Jaham ibn Safwan. Dia ini mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana jual beli atau membeli barang dari orang jualan di trotoar yang tidak berizin? Kita katakan tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pada saat mandi besar kita niatkan dengan wudu. Ya, kemudian pada saat mandi kita memegang kemaluan. Kita katakan kalau pegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kencing batal wudunya, ya mandi lagi. Selesai dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum bayar hutang dengan membangun rumah dari pinjaman uang ke bank, hukumnya adalah riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita hendak makan sahur 10 menit sebelum subuh. Pas kita baru 2 suap, ya, kedengaran azan, apakah boleh kita tambah minum segelas saja? Kita katakan selama yang ada di tangan boleh, tapi kalau di bawah tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita melakukan sedekah subuh menabung, nanti hasilnya diberikan ke orang tua sendiri. Apakah termasuk sedekah? Tetap termasuk sedekah, bahkan ini sedekah yang paling utama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi? Harmain. Ini dok lalas ini ngombe-ngombe.
ya tidak membatalkan wudu. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan. Mau nanya, ini saya kan setiap hari itu ikut sholat wajib di masjid. Itu setiap kali habis sholat dan zikir itu pasti kirim Al-Fatihah ke Kanjeng Nabi, ke wali. Apakah itu memang ada tuntunannya? Baik, itu. Nanti atas jawabannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Ustaz mau nanya ini, saya kan kalau sholat di rumah, cuman ini Pak Ustaz saya tidak pakai keluar gitu, saya cuma pakai baju dalam. Apakah itu sholat saya sah Pak Ustaz? Baik. Ya, cuma itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada katanya setiap selesai sholat itu ya kirim Fatihah? Tidak ada dari Nabi SAW kirim Fatihah, ya kirim ke wali dan semisalnya, tidak ada. Ini adalah cara bid'ah dalam beragama yang wajib ditinggalkan. Wallahu taala ala wa alam. Wanita ketika dia sholat, Nabi SAW bersabda, ya la salata lil mar'ati illa bidir'in wa khimar. Tidak ada sholat bagi wanita kecuali dir' dan khimar. Dir' itu pakaian luar dan khimar yang menutup apa? Kepala. Jadi terhadap Allah lebih utama kita berhias. Wallahu taala ala wa alam. Apa benar harus menjawab suara azan? Sudah disebutkan tadi, ya. Apakah menyembelih hewan disiram air? Menyembelih itu memotong urat, bukan disiram air. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bolehkah mayat dipakaikan kapur jika dimandikan? Itu petunjuk Nabi SAW. Jadikan yang terakhir itu adalah kapur. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya. Sang ya jahil orang. Berarti mak pada sunnah. Soalnya si sunnah ni lu jahil lah. Dia kena sunnah nalim. Ya, perlu diajarkan. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Ziyad. Apakah dapat pahala tempat salat jenazah di atas kuburan? Insyaallah dapat. Karena dia bukan di dalam masjid. Wallahu taala ala wa alam. Demikian pengajian kita para hadirin rahmatullah azza wajalla. Adapun besok malam ini daurah kita ini insyaallah. Ya, Mami Ajo daurah besok malam insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.